Ada satu waktu yang tidak dikenal oleh banyak orang. Waktu yang tersembunyi di antara malam yang hening dan dingin. Waktu di mana manusia memilih tidur, sementara langit justru bersiap menyambut tamu paling rahasia. Tidak semua orang tahu, tapi mereka yang tahu tidak pernah ingin meninggalkannya. Karena di waktu itulah, langit bisa bergetar hanya karena satu nama. Namamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Shifaul Qalbi. Tempat di mana kamu tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi juga merasa menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Kami ingin ucapkan terima kasih yang tulus. Karena dari sekian banyak konten yang bisa kamu klik hari ini, entah mengapa jempolmu berhenti di sini. Dan kami yakin, itu bukan kebetulan. Kamu sedang dituntun. Bukan oleh algoritma, tetapi oleh panggilan jiwa yang lebih dalam. Kamu mungkin merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirimu akhir-akhir ini. Sebuah dorongan halus, seperti bisikan yang lembut tapi terus memanggil. Malam terasa berbeda, hening terasa penuh, sunyi justru ramai dengan rasa yang sulit dijelaskan. Jika kamu merasakannya, maka kamu sedang berada di jalur yang tidak biasa. Jalur yang jarang dilalui, tapi setiap tapaknya meninggalkan cahaya. Kami ingin mengajak kamu masuk lebih dalam, menyelami satu sisi dari tahajud yang jarang dibahas. Kita tidak akan bicara soal pahala, keutamaan, atau sekadar tuntunan. Kita akan bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu bangun di malam hari. Ketika kamu mengambil wudhu dengan mata masih berat. Ketika kamu membuka sajadah dan berdiri dalam gelap, ketika tidak ada yang melihatmu. Tapi justru saat itulah, langit membuka pintunya selebar mungkin. Dalam narasi ini, kita akan membahas 6 penyebab mengapa tahajudmu bisa mengguncang langit. Dan hari ini, kita mulai dari 3 yang pertama. 3 sebab yang membuat namamu bisa lebih dikenal di langit ke-7 dibandingkan di bumi. Tidak semua orang percaya. Tapi mereka yang pernah mengalaminya, tidak bisa melupakannya. Penyebab pertama adalah ketika hati pecah, tapi kamu masih memilih untuk sujud. Ada orang yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Dikhianati orang terdekat, ditinggalkan tanpa penjelasan, dihantam masalah yang datang bertubi-tubi. Dunia rasanya mengecil, sesak, dan hampir tak ada ruang untuk bernapas. Tapi di tengah itu semua, dia bangun. Bukan untuk melampiaskan, bukan untuk marah, tapi untuk sujud. Dia meletakkan kepalanya ke bumi, di saat hidup sedang menghantam dari segala arah. Dia datang tidak membawa permintaan, hanya tangisan. Tidak ada kata-kata, hanya desahan napas yang tidak sempat dijelaskan. Dan disitulah keajaiban terjadi. Langit bergetar, bukan karena kuatnya doa, tapi karena kuatnya luka yang disampaikan dalam pasrah. Karena tahajudnya bukan untuk meminta, tapi untuk menyerahkan. Dalam keremukan itu, dia tidak mencari siapa-siapa, hanya satu nama yang dia sebut. Dia tidak mengeluh, hanya berdiam dengan dada yang penuh. Hanya Allah yang tahu rasanya. Dan hanya Allah yang melihat, bagaimana orang yang dihancurkan dunia, justru memilih sujud, bukan putus asa. Penyebab kedua adalah konsistensi yang diam-diam menembus batas. Ada orang yang tahajudnya tidak panjang, tidak penuh tangis, bahkan kadang tidak tahu apa yang harus didoakan. Tapi dia datang setiap malam. Meski hanya 2 rakaat, meski hanya 5 menit, tapi malam demi malam, ia datang dengan niat yang tulus. Dia tidak cari pujian, tidak ada yang tahu, tidak ada cerita di media sosial. Hanya dia dan Tuhannya, konsisten, sabar, diam-diam. Tahajud seperti ini adalah ketukan yang pelan tapi terus-menerus ke pintu langit. Ketukan yang mungkin tidak terdengar oleh manusia, tapi sangat jelas didengar para malaikat. Dan pada akhirnya, pintu itu terbuka. Bukan karena kerasnya suara, tapi karena kesabaran yang terus datang. Langit tidak pernah menolak hamba yang datang dengan cinta. Sekalipun hanya 1 langkah, tapi jika dilakukan setiap hari, langkah itu menjadi jejak yang tidak akan hilang. Orang yang datang ke tahajud bukan karena punya permintaan,
tapi karena cinta, adalah orang yang namanya disambut oleh langit dengan pelukan. Karena dia tidak datang karena sedang butuh, tapi karena tidak bisa jauh. Konsistensinya adalah bentuk dari rindu yang tidak pernah selesai. Dan rindu semacam ini tidak bisa dipalsukan. Penyebab ketiga adalah ketika doa tidak lagi berorientasi pada dunia. Ada hamba yang bangun malam bukan untuk meminta rezeki, jodoh, atau jabatan, tapi hanya untuk berkata, "Aku kangen." Dia sujud dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Hanya diam, kadang hanya menangis, kadang hanya memandangi sajadah yang basah. Tapi dalam diam itu, ia sedang mengatakan semuanya. Ia sedang mengadukan segalanya, meski tidak dengan kata-kata. Doa seperti ini tidak selalu berbentuk permintaan. Kadang hanya berupa rasa ingin dekat, rasa tidak ingin ditinggal, rasa takut kalau Tuhannya menjauh. Dan di antara jutaan doa yang terucap dengan lantang, langit sangat memperhatikan satu doa yang hanya diucapkan dalam hati. Karena hati yang sedang rindu itu suaranya lebih nyaring daripada teriakan paling keras. Rasa seperti ini lahir bukan dari ajakan atau buku motivasi, tapi dari pengalaman hidup yang memurnikan niat. Ketika seseorang sudah lelah dengan segala hiruk-pikuk dunia, dan akhirnya sadar bahwa tidak ada tempat kembali selain kepadanya, maka dia akan datang, bukan untuk meminta, tapi untuk menyerahkan semuanya. Dan langit tidak pernah diam terhadap hamba yang datang hanya untuk menyatakan rindu. Ada satu cerita dari seorang ulama yang setiap malam tahajud hanya membaca satu kalimat, "Ya Rab, jangan tinggalkan aku." Tidak lebih, tidak kurang. Tapi malam demi malam, ia ulangi terus kalimat itu. Dan kalimat sederhana itu membuat hidupnya menjadi tenang. Bukan karena permintaannya dikabulkan, tapi karena dia merasa tidak sendiri. Karena rasa ditinggal oleh manusia tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan rasa ditinggal oleh Sang Pencipta. Tahajud yang lahir dari rindu semacam ini adalah tahajud yang membekas. Tidak hanya di bumi, tapi di langit. Karena cinta yang diucapkan dalam sujud tidak akan pernah hilang. Ia akan naik, dicatat, dijaga, dan dibalas. Itulah 3 dari 6 penyebab mengapa tahajud bisa menggetarkan langit. Mungkin terlihat sederhana, tapi justru dalam kesederhanaannya, tersembunyi kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Karena langit tidak melihat panjangnya bacaan, atau lamanya berdiri, tapi melihat isi hati dari hamba yang sedang mencari kembali Tuhannya. Jika kamu merasa bagian dari mereka yang sedang belajar memahami malam, yang sedang mencoba mencintai sujud, yang sedang mencari cahaya dalam gelap, maka kamu sedang berada di jalan yang sangat dekat dengan langit. Karena langit mengenalmu, bahkan sebelum kamu menyadari bahwa kamu sedang mendekat. Dan ketika kamu merasa bahwa sujudmu tidak ada artinya, ingatlah bahwa mungkin saja langit sedang berguncang karena kamu menyebut satu nama yang agung dalam lirih. Nama itu tidak terdengar oleh siapa-siapa, tapi cukup kuat untuk membuat para malaikat menunduk. Ada momen di mana suara paling lirih lebih terdengar daripada teriakan paling lantang. Di malam yang sepi, ketika bumi diam dan langit terbuka, suara itu naik, menembus segala batas, bahkan menembus dinding langit yang tak tertembus oleh manusia biasa. Suara itu adalah bisikan seorang hamba dalam sujud panjangnya. Bukan bisikan penuh permintaan, tapi desahan hati yang hanya ingin dekat. Dan suara seperti itu tidak hanya didengar, tapi menggetarkan langit. Selamat datang kembali di Syifaul Qalbi. Kami senang kamu masih bersama kami, masih menyelami bagian-bagian terdalam dari malam yang paling agung. Terima kasih karena sudah kembali, karena sesungguhnya kamu tidak sedang menonton secara acak. Kamu sedang dipanggil. Tidak semua orang dipilih untuk tahu hal seperti ini. Jika kamu masih menyimak, itu artinya ada sesuatu dalam dirimu yang sedang tumbuh. Sesuatu yang mungkin tak bisa dijelaskan, tapi sedang kamu rasakan. Dan itu bukan hal kecil. Itu pertanda bahwa hatimu masih hidup. Sebelumnya, kita telah membahas 3 penyebab mengapa tahajud bisa menggetarkan langit. Hati yang pecah tapi tetap memilih sujud. Konsistensi dalam diam.
dan doa yang tak berorientasi pada dunia. Hari ini, kita lanjutkan 3 penyebab berikutnya. 3 hal yang secara spiritual bisa membuat langit bukan hanya memperhatikanmu, tapi mengangkat namamu bersama angin malam. Karena tahajud yang ikhlas bukan hanya ibadah, tapi sebuah pengakuan bahwa tidak ada tempat kembali selain kepadanya. Penyebab keempat adalah ketundukan yang lahir dari keinsafan mendalam. Ada seseorang yang datang ke tahajud bukan karena ingin hadiah, tapi karena merasa telah banyak menyia-nyiakan waktu. Ia datang dengan rasa bersalah, dengan hati yang penuh luka akibat dosanya sendiri. Ia tidak membanggakan ibadahnya, justru malu dengan dirinya sendiri. Tapi disitulah kekuatannya, karena ia datang dengan keinsafan. Tidak ada yang lebih jujur di hadapan Allah selain seorang hamba yang menangis karena sadar telah terlalu lama berpaling. Keinsafan itu membuatnya tidak bisa tidur. Bukan karena gelisah dunia, tapi karena merasa berdosa. Dan tahajudnya bukan sekadar ibadah, tapi pertobatan dalam bentuk paling murni. Ia sujud bukan sebagai orang suci, tapi sebagai orang yang ingin kembali. Dan tahajud yang seperti itu tidak pernah ditolak. Karena langit sangat menghargai orang yang mengakui kesalahan, lalu datang dengan ketulusan. Tidak peduli seberapa besar dosa yang pernah dilakukan, jika ia datang di tengah malam hanya untuk menangis karena ingin kembali, maka langit akan mendengarnya dengan takzim. Ada satu kisah dari seorang yang dikenal sebagai tukang mabuk di kampungnya. Suatu malam, setelah bertahun-tahun dalam kelam, ia bangun. Tidak tahu kenapa, tapi ada yang membuatnya mengambil air wudhu. Ia berdiri dalam gelap, tidak hafal bacaan, tidak tahu urutan. Tapi ia berkata, "Ya Rab, aku kotor. Tapi aku ingin kembali," dan sejak malam itu, hidupnya berubah. Bukan karena dia hebat, tapi karena langit tersentuh oleh kejujuran yang lahir dari luka batin. Maka jangan remehkan air mata seorang pendosa di malam hari. Bisa jadi, air mata itulah yang sedang mengguncang langit dan membangunkan hati-hati yang tertidur. Penyebab kelima adalah rasa syukur yang dalamnya tak bisa dijelaskan dengan kata. Ada orang yang datang ke tahajud bukan karena butuh, bukan juga karena merasa bersalah, tapi karena terlalu bersyukur. Ia tidak bisa tidur karena merasa semua yang ia punya tidak mungkin datang begitu saja. Ia merasa kecil di hadapan semua nikmat yang mengelilinginya. Dan tahajudnya adalah bentuk terima kasih yang paling nyata. Ia tidak tahu harus bilang apa. Maka ia sujud, diam. Tapi hatinya penuh pujian. Orang seperti ini, hatinya lembut. Ia tidak menunggu musibah untuk mengingat Allah. Justru di puncak nikmat, ia paling takut terlena. Maka ia datang. Bukan karena terdesak, tapi karena sadar. Dan kesadaran seperti itu adalah bentuk kedewasaan iman yang tidak semua orang punya. Karena kebanyakan dari kita hanya datang saat membutuhkan. Tapi orang yang datang karena ingin bersyukur, adalah orang yang hatinya sudah tidak terikat dengan dunia. Ia datang hanya karena ingin lebih dekat. Langit sangat mencintai orang-orang yang bersyukur dalam sujud. Karena syukur itu bukan hanya kata, tapi perasaan dalam hati yang membuat seseorang merasa cukup dengan Allah, meski dunia menawarinya segalanya. Dan syukur dalam sujud adalah pujian yang paling indah, karena disampaikan tanpa pamrih. Maka jangan heran jika hidup orang seperti ini tampak tenang. Karena ketenangan itu bukan dari dunia, tapi dari hubungan langsung dengan Sang Pemilik malam. Dan penyebab keenam adalah saat seorang hamba mendoakan orang lain di tengah malam ketika semua orang tertidur. Ia bangun, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang tuanya, untuk sahabatnya, untuk pasangannya, untuk anak-anak yang ia rindukan, untuk orang-orang yang bahkan tidak tahu sedang didoakan. Di saat semua mata terpejam, ia menyebut satu demi satu nama dalam sujudnya. Ia tidak meminta sesuatu untuk dirinya, tapi hatinya penuh harapan agar orang-orang yang ia cintai dijaga oleh Allah. Doa seperti ini sangat dalam, karena lahir dari cinta yang tulus. Dan langit sangat menyukai cinta yang tidak egois. Cinta yang justru mengorbankan waktu tidur,
hanya demi menyebut nama seseorang di hadapan Sang Maha Kasih. Tidak ada yang tahu, tidak dicatat manusia, tapi dicatat langit, dan setiap nama yang disebut dalam sujud itu mendapat perhatian khusus. Karena disebut bukan dengan suara, tapi dengan hati yang penuh cinta. Tahajud seperti ini adalah jembatan antar jiwa, bahkan dalam diam. Karena dalam diamnya seorang hamba di malam hari, ia sedang membangun jalan bagi orang-orang yang ia cintai, menuju perlindungan ilahi. Dan jangan heran jika suatu hari orang-orang itu mendapatkan pertolongan dari arah yang tidak disangka. Bisa jadi, itu buah dari doa yang kamu bisikkan dalam sunyi. Doa yang tidak diketahui siapapun, tapi menggetarkan seluruh langit. Dari keenam penyebab ini, kita belajar bahwa tahajud bukan hanya soal bangun di malam hari, tapi soal bagaimana hati kita hadir di hadapannya. Tentang keinsafan, syukur, cinta, dan harapan. Tentang hubungan paling pribadi antara manusia dan Tuhannya. Sujud yang tidak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Dan ketika tahajud dilakukan dengan hati yang benar-benar hadir, maka langit tidak hanya mencatatnya, tapi meresponnya. Malam bukan lagi sekadar waktu. Ia menjadi ruang pertemuan antara makhluk yang penuh keterbatasan dengan Rabb yang Maha Mendengar. Di sana tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada persaingan, hanya ada kejujuran, kesederhanaan, dan cinta yang paling hakiki. Dan ketika kamu bisa menjadikan malam sebagai tempat pulang, maka kamu tidak akan takut lagi dengan dunia. Jika saat ini kamu masih belajar, masih terlatih, jangan khawatir. Tidak ada tahajud yang sia-sia. Tidak ada sujud yang tidak sampai. Bahkan jika hanya satu malam, dan setelah itu kamu jatuh lagi. Bahkan jika hanya satu rakaat, dan setelahnya kamu tertidur. Langit tetap mencatat, karena yang dihitung bukan jumlah, tapi ketulusan. Maka jika kamu pernah menangis dalam sujud, pernah menyebut satu nama dalam gelap, pernah memeluk sajadah dengan dada yang penuh, maka ketahuilah, kamu tidak sendirian. Ada jutaan hamba yang juga sedang mencari jalan pulang. Dan kamu salah satu di antaranya. Satu dari sekian banyak jiwa yang sedang dibimbing untuk menemukan cinta sejati. Cinta yang hanya bisa ditemukan dalam sunyi. Cinta yang bisa menggetarkan langit, hanya karena satu sujudmu. Dan malam ini, saat bumi tidur, langit sedang menanti. Mungkin namamu yang akan disebut. Mungkin sujudmu yang akan mengguncang para malaikat. Mungkin kamu yang akan ditulis sebagai hamba yang dikenal di langit sebelum dikenal di bumi. Jika kamu merasakan getaran ini, maka salurkan energimu dengan menuliskan 77. Angka kecil itu adalah simbol bahwa kamu siap untuk mencintai malam dengan sepenuh jiwa. Siap menjadi bagian dari mereka yang sujudnya tak terlihat, tapi mampu menggetarkan langit yang maha tinggi. Malam itu tidak seperti malam-malam biasanya. Angin berembus tenang, bintang-bintang diam seolah sedang menyimak sesuatu yang tak kasat mata. Di sebuah ruang sederhana, seorang hamba tengah bersimpuh. Tidak dengan permintaan berderet panjang, tidak pula dengan ucapan-ucapan penuh keindahan. Hanya diam. Tapi diam itu terasa berat, karena di balik diamnya, ada air mata yang tak sanggup ditahan. Air mata dari jiwa yang telah terlalu lama memikul beban, terlalu lama merasa sendiri. Dan malam itu, ia tidak sedang mencari jawaban. Ia hanya ingin didengar. Langit memperhatikan. Sujud itu mungkin tak terlihat siapapun di bumi. Tapi di sisi lain, ia menjadi peristiwa besar di alam yang tak terlihat. Malaikat-malaikat mencatat, bukan karena panjangnya doa, tapi karena beratnya beban yang diserahkan sepenuh hati. Dan ketika doa itu naik, langit gemetar. Bukan karena suara, tapi karena ketulusan yang menyertainya. Selamat datang kembali di Syifaul Qalbi. Terima kasih karena kamu masih bertahan sampai di titik ini. Kamu yang memilih untuk terus menyimak, berarti kamu sedang mencari sesuatu. Dan sesungguhnya, apa yang kamu cari sedang berjalan ke arahmu. Tidak ada satupun hamba yang mendekat dengan hati yang tulus, kecuali akan disambut lebih dekat oleh Rabb-Nya. Jika kamu berada di sini,
di narasi ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari perjalanan yang telah ditentukan jauh sebelum kamu mengklik video ini. Kita telah membedah 6 penyebab tahajud mampu menggetarkan langit. Dari hancurnya hati yang tetap sujud, hingga doa-doa untuk orang lain yang dilakukan dalam sunyi. Tapi sebenarnya, ada satu hal lagi. Satu penyebab yang sering kali tersembunyi. Tidak tertulis di buku, tidak disampaikan di mimbar. Namun justru itulah yang menjadikan tahajud seorang hamba begitu istimewa. Penyebab ketujuh meski tidak masuk dalam daftar adalah ketiadaan pamrih dalam setiap sujudnya. Ia tidak ingin dilihat sebagai ahli ibadah. Tidak ingin disebut sebagai orang soleh. Tidak berharap dunia memujinya. Bahkan tidak berharap amalnya dicatat sebagai prestasi. Ia hanya ingin dikenal oleh sang pemilik malam. Dan tahajudnya tidak lagi menjadi rutinitas. Ia menjadi nafas, menjadi kebutuhan jiwa, menjadi alasan mengapa ia bisa bertahan di tengah badai hidup. Ketika seseorang sujud tanpa pamrih, maka ia sedang berinteraksi langsung dengan rahmat Allah. Ia tidak memohon dunia. Tidak juga menukar sujudnya dengan hadiah. Ia hanya ingin merasa dekat. Dan kedekatan seperti itu, bukan sekadar membuat langit memperhatikan, tapi membuat langit mencintainya. Maka tak heran jika ada orang yang doanya tampak sederhana, tapi efeknya luar biasa. Karena bukan lafaznya yang dahsyat, tapi hatinya yang jujur. Ada sebuah kisah yang menggambarkan ini. Seseorang yang tidak dikenal manusia. Tidak memiliki jabatan, tidak populer, tapi dalam gelap malam, ia selalu hadir. Sujud di tempat yang sama, mengucap kata yang hampir sama. Tidak minta kaya, tidak minta terkenal, hanya minta agar hatinya tidak dibutakan oleh dunia. Dan orang seperti ini, namanya disebut di langit. Bukan karena followersnya, tapi karena rintihannya. Karena di dunia yang penuh kepalsuan, ia memilih jujur hanya kepada Allah. Kita hidup di zaman di mana banyak hal dinilai dari penampilan, dari kata-kata, dari pengakuan. Tapi tahajud mengajarkan hal sebaliknya. Bahwa yang tak terlihat bisa jadi yang paling berarti. Sujud yang tidak ditampilkan, bisa jadi lebih besar nilainya daripada 1000 ceramah. Air mata yang tidak diunggah, bisa lebih kuat getarannya daripada ribuan status. Karena Allah melihat ke dalam hati, bukan ke layar. Dan langit tidak terpesona oleh pencitraan, tapi oleh keikhlasan. Bayangkan, seseorang yang malamnya diisi dengan tahajud yang sederhana. Ia bukan orang penting, tapi ia menjaga hubungannya dengan Rabb-Nya. Ia tidak sempurna, tapi terus mencoba. Ia tidak selalu kuat, tapi tidak pernah menyerah. Orang seperti ini, bisa jadi namanya disebut oleh para malaikat setiap malam. Dan ketika ia meminta sesuatu, langit pun terbuka. Bukan karena kehebatannya, tapi karena konsistensinya dalam diam. Kita sering salah paham tentang ibadah. Kita kira, yang paling terlihat adalah yang paling dicintai. Tapi kenyataannya, yang paling tersembunyi seringkali yang paling murni. Dan tahajud adalah ibadah tersembunyi yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ketika semua orang tidur, kamu bangun. Bukan karena ingin disebut rajin, tapi karena kamu tahu bahwa hanya Allah yang mampu memahami hatimu sepenuhnya. Maka kamu datang, dalam diam, dalam sunyi. Ada kekuatan besar dalam kesendirian yang dipenuhi ibadah. Ketika kamu bangun di sepertiga malam, lalu membasuh wajah dengan air dingin, menutup pintu, lalu menghamparkan sajadah. Saat itu, tidak ada yang tahu. Tapi justru karena tidak ada yang tahu, maka nilai itu menjadi tak ternilai. Karena hanya kamu dan Allah yang menyaksikannya. Dan ketika kamu sujud, tidak ada yang melihat. Tapi justru saat itu langit paling memperhatikanmu. Tahajud bukan tentang seberapa panjang doamu, tapi tentang seberapa hadir hatimu. Tentang keberanian untuk mengakui kelemahan di hadapan yang maha kuat. Tentang kejujuran untuk berkata, aku tidak baik-baik saja. Dan tentang cinta yang tidak membutuhkan imbalan. Cinta yang hanya ingin dekat, tanpa alasan yang rumit. Maka jangan heran jika tahajud adalah amalan para nabi.
Karena para nabi tahu bahwa kekuatan sejati bukan dari jumlah pengikut, tapi dari kedekatan dengan langit. Dan kedekatan itu dibangun di waktu-waktu di mana dunia terlelap. Karena justru di saat itulah roh paling bisa bersinar. Ketika tidak terganggu oleh dunia, tidak terganggu oleh suara-suara, hanya sunyi. Dan dalam sunyi itulah cahaya iman muncul perlahan. Jika hari ini kamu merasa sendiri, merasa tidak ada yang memahami, maka ketahuilah kamu tidak sendiri. Malam adalah tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya. Jiwa-jiwa yang tidak ingin jadi hebat di mata manusia, tapi ingin menjadi hamba sejati di mata Allah. Jiwa-jiwa yang tahu bahwa hidup ini sementara, dan bahwa satu-satunya yang abadi adalah hubungan dengan Sang Pencipta. Tidak semua orang dipanggil untuk tahajud, tapi jika kamu sudah pernah merasakannya, berarti kamu pernah dipilih. Dan siapa yang pernah dipilih untuk berdiri di hadapannya di waktu paling sunyi, tidak akan pernah sama lagi. Hatinya akan berubah, pandangannya akan lebih dalam, dan hidupnya akan lebih bermakna. Karena ia tahu bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling istiqomah dalam sujudnya. Jika kamu sudah pernah menangis dalam tahajud, berarti kamu sedang dibentuk. Jika kamu masih belum mampu bangun setiap malam, jangan berkecil hati. Karena satu malam bisa mengubah segalanya. Dan jika kamu pernah merasakan kedamaian dalam sujud di sepertiga malam, maka itulah salah satu tanda bahwa doamu sedang naik. Bukan hanya terdengar, tapi sedang dikabulkan dengan cara yang kamu belum mengerti. Dan mungkin, malam ini langit sedang menunggu satu nama untuk disebut. Satu sujud untuk direkam, satu hati untuk diangkat derajatnya. Siapa tahu, nama itu adalah namamu. Jika hatimu tergetar, jika matamu sempat berkaca-kaca, maka kamu tidak sedang menonton narasi ini saja. Kamu sedang disentuh oleh cinta dari langit. Cinta yang halus, tapi nyata. Dan ketika cinta itu hadir, dunia tak lagi penting. Yang penting adalah bagaimana caramu menjaga hubungan itu. Hubungan yang dibangun dalam gelap, tapi menyinari seluruh hidupmu. Jika kamu merasakannya, biarkan hatimu menyambut energi dari langit. Biarkan dirimu mengenali getaran yang tidak bisa dijelaskan. Karena bisa jadi, itu adalah undangan. Undangan untuk lebih dekat. Undangan untuk menjadi bagian dari hamba-hamba terpilih. Yang tidak dikenal di bumi, tapi disebut di langit. Dan jika kamu siap menjadi bagian dari mereka, cukup rasakan. Karena tidak semua yang besar harus terlihat. Kadang, yang paling dahsyat justru tersembunyi dalam sujud di malam hari. Sujud yang mungkin sederhana, tapi membuat langit gemetar karena ketulusannya.